Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qala ta'ala fi ayatihi al-karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah ila akhir al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurul Sholat, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, shalawat serta salam. Mari kita terus sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu, shorof, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang malam ini kajian kita memasuki surah Al-Baqarah di ayat 283. Al-Baqarah 283 yang diawali dengan kalimat wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saja dengan asbab kita membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar. Keluarga dan cucu kita semoga menjadi orang yang soleh dan solehah. Bisyafaati Rasulillah wa berkati mu'alif hada tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan Al-Baqarah 283. Dua kali pertemuan lagi surah Al-Baqarah khatam, potong kambing. Walaupun enggak kambingnya, kepalanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum
maqbuda. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah wa in nun mati ketemu huruf kaf, hukumnya ikhfa. Ikhfa abah, suaranya jauh. Nah, tiga-tiganya dalam bacaan tadi ikhfa lengkap. Ada ab'an. Kemudian yang kedua kuntum, ikhfa akro, suaranya kuntum, bukan kuntum, bukan, tapi kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban. Tanwin ketemu apa hukumnya? Ini ikhfa ausat, dekat, menengah, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Suaranya bukan lagi, bukan n lagi, tetapi m. Faliha katibang, bukan katibang, bukan juga bukan katibang, tapi katibang. Falihan maqbuda. Wa in amina ba'dukum, mimati ketemu hukumnya ikhfa syafawi. Wa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumu tak, ada hamas, tak mati, kap mati, ada hamasnya. Wala taktumu syahadata wa man yaktumha fa innahu mansilah, tawilah, karena ketemu dengan huruf hidup alif. Fa innahu asimun qalbu. Wallahu, berkali-kali saya ingatkan, wa dipatah dibaca wa, maka bacanya dengan wa, jangan wo, baca wa. Wallahu bima ta'maluna alim. Dengan wallah, demi Allah, subhanallah, masya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Bihi tidak menjadi marsilah. Kenapa? Karena kedepannya hamzah wasol itu hukumnya mati. Bihillah wa yaghfiru, mohon dengan sangat jangan mengkolkolakan huruf ghin, karena kolkolah itu cuma 5, qutub bujadin, qaf, ta, ba, jim, dal, ghin tidak termasuk kolkolah, maka jangan dikolkolahkan. Bacalah tanpa pantulan kolkolah. Fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man tetap panjang. Kadang-kadang kita kalau lagi tahlilan baca ayat kursi itu syaknya nggak dipanjangin, indah masya begitu. Padahal wajib 6 harokat urut waras. Kalau tahlilan baca ayat kursi jarang yang dipanjangin. Nggak tahu yang dari sononya begitu apa takut beseknya keburu basi. Padahal wajib itu, wajib itu. Indah masya, mestinya begitu. Wasi'ah kursi. Wallahu, ketemu lagi wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana, nah aslinya mad iwan itu lihat di layar. Nih, ini aslinya.
double hamzah. Asalnya amanah dengan satu hamzah seperti wazan karomah, sulasi mujarrad. Kemudian di sulasi majikan bukan hanya percaya tapi mempercayai menjadi ahmana, wazan akroma. Akroma dipertahankan hamzah dan kafnya karena berbeda jenis, hamzah dengan kaf berbeda. Tapi di sini ini satu jenis hamzah dengan hamzah, maka dirubah menjadi mad badal. Badal itu artinya pengganti dari hamzah yang dibuang, maka timbullah panjang amanah. Sebenarnya di sini juga kalau kita baca aslinya juga sebenarnya panjang amanah, sama. Cuma di sini singkat aja menjadi mad badal. Amanah rasul bima mendingan memendekkan kalimat bima, karena bima itu bukan mad wajib lagi tetapi mad jaiz munfasil. Karena antara mad tabi'i bertemu hamzah dalam kalimat unzila berbeda kalimat, maka disebut mad jaiz munfasil. Kalau tadi mad wajib bisa mad wajib. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kalau min rabbih jadi mad silah karena memenuhi syarat. Sebelum hi hurufnya hidup, bi ba-nya hidup. Setelah hi bertemu dengan huruf yang juga hidup, wal mu'minun, maka menjadi mad silah. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik hadirin, sampai di situ dulu ayat-ayat yang akan kita pelajari malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumu ash-shahadata wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan sejelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safar, dan jika kamu dalam perjalanan, musafirina, sedang musafir. Kemudian watadayantum, dan terjadi transaksi utang piutang antara satu dengan yang lainnya. Karena teman satunya kehabisan uang, yang satunya masih banyak uangnya. Watadayantum, menghutang duit di jalan. Cuman undang-undang hutang kemarin kan sebaiknya ada pencatat yang berfungsi juga sebagai saksi. Nah, di sini dalam perjalanan cuman berdua, walam tajidu katiban. Tidak ada pencatat, tidak ada saksi. Bagaimana tuh caranya? Maka solusinya farihanum maqbudah, maka silahkan gadaikan barang yang punya utang kepada orang yang punya duit. Silahkan. Farhunum, silahkan. Wafi qiraatin farihanun jam'un, barangnya banyak yang digadaikan, jam tangan digadaikan, cincin digadaikan, sepatu digadaikan. Nggak apa-apa, silahkan. Nang utangnya banyak. Cuman satu aja jam tangan aja, karena jam tangannya Rolex, harganya 50 juta, ya silahkan. Mas, bantu tuh, bantu. Kenceng. Maqbudah, dengan adanya demikian, tustausuku nabiha, mereka saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Kalau tidak ada gadaian, kan nggak ada tanda. Yang namanya uang mah uang siapapun sama. Dengan tidak ada gadaian, tidak ada tanda, tidak saling percaya. Dengan adanya gadaian, masa barang saya di dia? Kalau tanpa gade, tastausuku nabiha. Nah, asal gadaian itu sebenarnya, hukum asalnya ini safar, mepet terjadi di perjalanan, asal dasar hukumnya. Kalau di rumah kan bisa jual yang lain, nggak usah gadein, jual aja TV-nya, jual aja kulkasnya. Ini di jalan mau jual apa? Nggak bawa kulkas, nggak bawa TV, ya gadein. Nabi, lihat, masya Allah. Ini indahnya Islam begitu. Wa bayyanastis sunnatu, dan hadis menjelaskan karena dalam perjalanan itu boleh, dan seringkali juga di rumah juga terjadi begitu, maka jawazal rahni, memperbolehkan gadaian fil hadri, di rumah, enggak kemana-mana juga jadi boleh. Walaupun kita ada di rumah, nggak kemana-mana, masing-masing di wilayahnya masing-masing. Bahkan wa wujudul katibi, tidak mesti gadein, tidak mesti menggadaikan barang. Kita pinjam uang, catat aja, pencatatnya ada, nggak apa-apa. Walaupun ada pencatat, ada saksi, dengan gade boleh. Kenapa? Fattaqidu bima dzukira di anna tausiqa fi asyaddu, karena dengan barang gadaian itu lebih kuat kepercayaannya daripada dicatat. Kalau dicatat, catatannya bisa hilang. Kalau disaksikan, saksinya bisa belok. Banyak saksi palsu. Tapi kalau digadaikan, mau apa? Mau bilang apa? Motor gua ada di lu. Nggak mungkin minjem berbulan-bulan. Nah,
Di anna tawsiqa bihi asyaddu wa afada qawlu muqaddata ishtaratul qabdi bir rahni wal iktifa bihi miman. Wa in amina ba'dukum ba'da. Tetapi sebenarnya kalau merasa aman antara satu dengan yang lainnya, aidain al-madin ala haqi falam yarhan falam yartahin. Sebenarnya kalau memang sudah saling percaya satu dengan yang lainnya, mestinya jangan ada gadean. Pinjem aja. Karena kalau ada gadean, khawatir barang yang digade itu dipakai sama yang punya duit, itu masalahnya. Siapa sih ngegade barang nggak mau pakai? Sebaiknya jangan, karena harus ada akan kedua. Maka di sini falam yartahin, mestinya tidak ada gade menggade. Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah, maka sebaiknya yang punya hak menyampaikan haknya dengan amanah dan takutlah kepada Allah fi adaihi, dalam waktu membayarnya. Cuman kadang-kadang yang punya utang itu kalau iya, nangis waktu ngutang, nangis. Begitu dibayar, begitu ditagih ngotot. Kalau dihitung-hitung saya ratusan juta itu di luar. Allah. Wayang mama wal yattaqillah rabbiyah wala taktumu syahadah, dan kita jangan sekali-kali menyembunyikan kesaksian, jangan sekali-kali menjadi saksi palsu. Karena saksi palsu itu masya Allah tanda munafik, tanda fasik. Innal munafiqina lafasikun bidarkil asfali minan nar. Idza du'aitum liiqamatihi wa may yaktumha, karena siapa orang yang menyembunyikan kesaksiannya fa innahu asimun qalbu khusabidikri ana wa al-syada wa li annahu idza asima tabi'an ghairu wa liqad wallahu bima ta'maluna alim. Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan, jujur apa khianat, benar apa salah. Karena lillahi ma fis samawati wal ardh, milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa in tubdu, dan kalau kalian menjelaskan, melahirkan, mempublikasikan ma fi anfusikum, apa saja yang ada di hati kalian, minasu'i dari kejahatan, wal azami dan rencana, autuhfuhu atau menyamarkan, nggak ngomong-ngomong, tusirruhu merahasiakan, yuhasibkum billah, itu sudah dicatat oleh Allah. Maka kalau niat baik, niatnya saja sudah dicatat, karena sudah al-azmi, sudah azam mau sholat berjamaah di masjid, sudah azam mau ngaji, azamnya saja sudah dicatat. Begitu praknya ngaji, tambah catatan pahala ngaji. Begitu ngaji disusulin, ya putus pahalanya sampai di situ. Azamnya sudah pahala. Yaumul qiyamah. Iya. Jadi pahala niat dapat, pahala hadir dapat, pahala silaturahmi juga, pahala nanya juga, pahala diam juga dapat. Fayaghfiru liman yasha, maka Allah akan mengampuni kepada orang yang Allah kehendaki al-maghfirah, tadi ampuninya. Wa yu'adzibu may yasha, dan Allah juga akan menyiksa kepada orang yang Allah kehendaki nyiksanya. Jadi itu hak prerogatif Allah. Mau mengampuni dosa kepada yang berdosa itu hak prerogatif Allah. Mau menyiksa kepada orang yang berdosa itu hak prerogatif Allah. Kita cuma usaha saja sebenarnya. Allah yang menentukan. Di dalam sebuah kitab dikatakan,
seorang waliullah yang bernama Buya Barsiso. Itu santrinya saja, santrinya itu sudah berjumlah 70.000 orang yang bisa terbang. Santrinya, keilmuan santrinya, bicara santrinya sudah 70.000 santri yang bisa terbang, apalagi Buya Barsisonya. Tapi bagaimana akhir hayatnya? Kasihan, naudzubillah min. Di sisi lain kita dengar, sering dengar ada seorang pelacur yang seumur hidupnya nggak pernah ibadah, seumur hidupnya nggak pernah berbuat baik, melacur aja. Satu-satu kalinya berbuat baik, dia memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan lewat sepatu kotornya. Anjing haus, dicedukin sepatu kotor, diminum ke anjing. Dengan itu dapat rahmat Allah, surga. Kita laksanakan sholat itu sebenarnya jangan ngarep surga, jangan. Itu perintah Allah aja harus dilaksanakan. Ahli surga banget, jauh Pak, jauh. Surga itu terbuat dari apa? Labinatin min dahabin, labinatin min fidotin. Batu batanya itu terbuat satu batu bata emas, batu bata perak, emas perak. Plesterannya minyak kasturi. Kira-kira sewa sekamarnya itu berapa? Satu harinya. Sedangkan kita punya modal ibadah sholat 5 waktu. Satu kali sholat berapa menit? 5 menit. 10 menit lah. Sama wiridannya. 5 waktu, 5 kali 10 menit berapa? 50. Tambahlah 10 menit supaya genep 1 jam. Kita punya modal 1 jam 1 hari. Kira-kira kalau lembur di pabrik 1 jam dapatnya berapa? Dengan itu mau ngontrak kamar emas gitu. Dengan itu mau masuk surga gitu. Astagfirullahaladzim. Bayar oksigen aja Pak nggak cukup. Oksigen yang kita hirup dari Allah nggak cukup. Bayar oksigen aja nggak cukup. Jangan ngarep surga lah. Makanya kita sholat melaksanakan perintah Allah aja. Adapun nanti di akhirat Allah masukkan kita ke surga, ya terserah Allah. Allah masukkan kita ke neraka, ya terserah Allah. Yang kita minta, kalaupun kita dimasukkan ke neraka, jangan panas aja gitu. Itu aja. Wah. Allah mengampuni kepada orang yang diampuni, itu hak Allah. Allah menyiksa kepada orang yang disiksa, itu juga hak Allah. Tidak ada hak kita sama sekali. Wallahu ala kulli syai'in qadir, karena Allah Maha Kuasa melakukan segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.